Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Ayu Cahyani, NPM 201110303002 dari Prodi MPI kelas G semester 2. Saya akan membacakan permasalahan lingkungan hidup skala lokal. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala aspek perkembangan kebudayaan, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia. Contoh permasalahan lingkungan hidup skala lokal dan dampaknya. Yang pertama, proses kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi karena proses alami atau ulah dari manusia. Kebakaran hutan oleh ulah manusia biasanya bermaksud untuk pembukaan lahan untuk perkebunan. Manusia dengan sengaja membakar hutan supaya memudahkan proses clearing untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Dampaknya yaitu memberikan kontribusi CO2 di udara, hilangnya keanekaragaman hayati, ekonomi hasil hutan dan asap. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan dan dapat mengganggu aktivitas yang lainnya. Yang kedua, sampah perkotaan dan pemukiman. Sampah-sampah di perkotaan dan di pemukiman sudah sangat meresahkan warga dikarenakan tempat pembuangannya yang belum juga tertata rapi dan bau yang sangat mengganggu, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan sampah membuat masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang ketiga yaitu kekeringan. Kekeringan ialah kurangnya air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup. Dampaknya yaitu mengganggu pada kesehatan dan keterancaman pangan. Yang keempat yaitu banjir. Banjir merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses infiltrasi mengalami penurunan. Dampaknya yaitu dapat gangguan kesehatan, terkendala kegiatan aktivitas manusia, dan penurunan produktivitas. Longsor yang kelima. Longsor ialah terkikisnya daratan oleh air larian karena penahan air larian berkurang. Dampak dari longsor bisa berdampak terjadinya kerusakan tempat tinggal dan tempat aktivitas seperti ladang, sawah, dan juga bisa mengganggu transportasi kegiatan perekonomian. Dampaknya sangat dirasakan bagi daerah lokal dan ada kemungkinan berantai ke daerah lainnya. Yang keenam yaitu erosi pantai atau abrasi. Erosi yaitu terkikisnya lahan dataran pantai akibat gelombang air laut. Erosi ini terjadi karena kurangnya vegetasi seperti bakau yang biasa tumbuh di bibir pantai. Kurangnya vegetasi ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian pantai. Dampak erosi pantai yaitu kerusakan tempat tinggal dan hilang potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Segitu saja yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.